Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2A, mata kuliah desain laboratorium, ingin menjelaskan tentang lab petroleum, yaitu lab di mana kita kebagian lab ini. Dengan anggota kelompok yang pertama itu ada Mita Sopianti, NIM 1918-391, kemudian ada Monica Olivia Orenisa, NIM 1918-394, dilanjut ada Muhammad Al-Ghazali dengan NIM 1918-398, dan ada Muhammad Anugrah Syaputra dengan NIM 1918-399, kemudian yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Rafi Arsalan dengan NIM 1918-405. Nah, untuk poin-poin tersendiri nanti ada penjelasan mengenai definisi laboratorium petroleum, ada juga penjelasan sampel dan parameter uji pada lab petroleum, kemudian ada penjelasan denah lab petroleum, dan terakhir ada penjabaran denah juga flowchart. Untuk definisi lab petroleum sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu pengertian lab. Laboratorium sendiri itu secara umum atau secara garis besar itu artinya suatu fasilitas kerja dan sarana pendidikan guna melakukan kegiatan praktek percobaan ataupun eksperimen serta menguji konsep-konsep ilmu pengetahuan secara terkontrol. Yang kedua itu ada pengertian petroleum. Untuk petroleum sendiri pengertiannya, petroleum itu hidrokarbon dan biasanya didapati di atas kerak bumi, umumnya berbentuk batu dan oleum minyak sejenis cairan gelap serta pekat. Dan yang ketiga ada pengertian lab petroleum. Ini lab petroleum yang tadi sebelumnya pengertian petroleum dan sebelumnya juga pengertian laboratorium. Untuk laboratorium petroleum sendiri itu pengertiannya laboratorium yang digunakan untuk melakukan penelitian dan pengujian pada sampel minyak mentah yang berasal dari atas kerak bumi. Kemudian dilanjut dijelaskan oleh Muhammad Anugrah Saputra, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Rafi Arsalan. Jadi saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ini bagian sampel produknya. Nah, apa sih sampel yang bisa masuk atau bisa dianalisis di lab petroleum ini sendiri? Jadi kami mengklasifikasikan jadi 4. Yang pertama itu ada produksi gas, kedua produk minyak, ketiga produk bahan bakar, dan yang terakhir polumas. Nah, di produksi gas ini sendiri terdapat 8 jenis sampel yang bisa dianalisis. Yang pertama itu ada natural gas atau gas alam, yang kedua ada LNG, ketiga ada LPG, keempat ada biogas, kelima ada compressed natural gas, keenam ada cool gas, ketujuh ada bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor, dan yang ke-8 ada cool bed metan. Nah, lanjut ke klasifikasi selanjutnya, itu ada di produk minyak. Di produk minyak ini sendiri, seperti dijelaskan oleh Arsa sebelumnya, petroleum itu identik dengan minyak mentah. Jadi tentu untuk sampel atau produk yang bisa masuk ke dalam lab petroleum itu sendiri, yaitu adalah crude oil-nya sendiri atau minyak mentah, dan yang kedua ada condensate oil atau liquid oil. Lalu yang ketiga ada produk bahan bakar. Di produk bahan bakar ini keturunan dari produk produksi gas atau derivatnya. Di bahan bakar gas itu ada 9 produk yang bisa masuk ke lab ini. Yang pertama ada aftur, biasanya untuk bahan bakar pesawat. Kedua ada avgas, ketiga ada solar, keempat ada marine fuel oil, kelima ada industrial fuel oil, keenam ada industrial diesel oil, ketujuh bioethanol fuel, 8 biodiesel fuel, dan 9 ada produk petroleum liquid. Dan yang terakhir, kelompok terakhir itu adalah pelumas. Pelumas sendiri ada 6 sampel yang bisa masuk ke dalam lab petroleum. Yang pertama ada pelumas untuk turbin, pelumas untuk kendaraan, ketiga lube oil, 4 gearbox lube oil, 5 minyak trafo, dan yang terakhir ada pelumas conveyor.
Lalu untuk kegiatan di laboratorium petroleum itu apa aja sih? Nah, jadi di sini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di lab ini sendiri ada 7. Yang pertama adalah operational laboratorium on-site. Jadi di bagian on-site analisis ini kita bisa menata, mengelola, mengoperasikan laboratorium minyak dan gas di lokasi pelanggan, mulai dari manajemen sistem laboratoriumnya, suplai personal ahli, bidang analisis kimianya, teknisi laboratorium, tenaga ahli bidang safety, hingga supervisi laboratorium dan suplai peralatan dan bahan kimianya, sehingga dapat menunjang operasi laboratorium migas atau sampel-sampel lainnya. Lalu kedua ada analisis bahan bakar, analisis bahan bakar dan analisis minyak mentah, serta analisis bahan bakar minyak dan analisis kompon korosin, analisis minyak pelumas dan analisis kali deposit itu adalah analisis sampelnya. Jadi untuk analisis bahan bakar, bahan bakarnya itu seperti gas natural gas tadi. Terus ada LPG, coal gas, coal bed metan atau CBM, kompres natural gas atau CNG, dan bahan bakar lainnya. Nah itu sampel-sampelnya bakal dianalisis dalam laboratorium ini. Begitu juga dengan minyak mentah, bahan bakar minyak, dan minyak pelumas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ada proses analisis apa saja kandungan yang terkandung dalam sampelnya, lalu bagaimana uji fisik dari sampelnya sebenarnya analisis di lab ini. Yang terakhir itu ada analisis scale deposit. Jadi apa sih analisis scale deposit itu? Analisis scale deposit itu adalah studi analisis terhadap permasalahan deposit yang terjadi pada peralatan perusahaan eksplorasi dan pengolahan minyak dan gas melalui uji komponen-komponen yang terdapat pada deposit dengan alat gas kromatografi. Jadi berhubungan dengan instrumen. Kita bakal mengetahui apa aja permasalahan deposit yang ada dengan sampel yang ada dari perusahaan-perusahaan tertentu. Contohnya kan biasanya Pertamina. Jadi kita bisa tahu bahwa di Pertamina ini ada permasalahan deposit apa terhadap sampelnya. Nah, di dalam sampelnya Pertamina ini misalnya kita ambil contoh premium atau bahan bakar motor. Nah, jadi kita bisa mengetahui dan kita bisa uji kandungan apa aja sih yang tergandung di dalam premium ini. Nah, bagaimana dalam oktannya dan segala macamnya bakal diuji di instrumen. Lalu untuk instrumen-instrumen yang dibutuhkan di dalam laboratorium ini, sebagian besar sudah kami masukkan dalam SketchUp, tapi sebagian besar juga belum karena untuk mencarinya sendiri itu sedikit susah ya. Jadi hanya beberapa komponen yang bisa kami temukan. Nah, untuk pada realnya instrumen laboratorium yang digunakan itu ada kromatografi gas atau DCMS, kedua ada kromatografi cairan kinerja tinggi atau KLT, terus ketiga ada peralatan mekanika dan fisika untuk uji fisik tentunya, lalu ada ICPS, Inductively Coupled Plasma Automatic Emission Spectroscopist, yang kelima ada FTIR untuk mengetahui gugus fungsi apa aja sih yang ada dalam sampelnya itu. Yang keenam ada spektrofotometer tentunya, ketujuh ada carbon sulfur determinator, ke-8 ada bom calorimeter. Nah, bom calorimeter ini biasanya digunakan untuk uji fisik nih. Dan yang ke-9 itu ada auto distillation. Baik, selanjutnya ada layout lab petroleum sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudari Mita Sopianti. Kepada Saudari Mita dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, akan dilanjut oleh saya sendiri, yaitu layout laboratorium petroleum. Nah, untuk keliling dari lab ini, terlihat dari bagian atas ke samping itu dia 9.900 mm, dan untuk ke bawahnya itu 10.000 mm. Nah, untuk dari keliling dari si lab tersebut akan dibagi kepada 3 lab dalam petroleum tersebut, di mana yang pertama itu untuk lab instrumen terdiri dari 4.000 mm. Lalu untuk lab yang ketiga itu lab uji preparasi atau lab basah seluas 5.400 mm dan sisanya 4.500 mm itu untuk
lab uji fisik. Nah, di dalam lab ini tuh terdiri dari beberapa komponen. Di lab instrumen itu yang pertama ada komponen meja kerja lab yang lebarnya itu 850 mm. Lalu di sini ada meja kerja juga. Di sini tuh sebenarnya meja kerjanya kami menggunakan meja kerja yang 2 arah. Jadi dia bisa dipakai oleh para praktikan dari 2 arah yang berbeda sehingga didapatlah ukuran dengan 1700 mm. Lalu untuk ukuran yang 2000 mm di sini itu meja kerja juga, tapi meja kerja pada lab preparasi atau lab preparasi. Di meja lab preparasi ini kami menambahkan juga ada bak cuci, bukan bak cuci, di sini jadinya ada meja untuk menulis yaitu seluas 500 mm. Lalu di sini untuk 2500 mm itu adalah meja lab juga. Meja lab di mana yang meja lab ini berdekatan dengan pipa. Di sini ada pipa, lalu dekat dengan bak cuci peralatan atau bak cuci alat lab. Lalu untuk luas untuk di sini itu menyesuaikan karena untuk di sini ialah tempat untuk APAR. Lalu untuk penjelasan yang tadi ukuran sudah dijelaskan itu, yang pertama kan di sini ada lab instrumen nih. Lab instrumen itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada 6/10. 6/10 ini ialah meja kerja dan peralatan. Kenapa meja kerja dan peralatan itu digabung? Karena seperti yang kita lihat di lab itu, meja kerja pasti bawahnya ada peralatan lab agar setiap meja kerja itu tidak ngacak alat-alat labnya. Lalu di sini ada 6/6. Kenapa 6/6? Di sini tuh menandakan bahwa di sini ada 2 meja kerja lab yang tadi saya bilang seperti 2 arah tadi. Lalu di sini juga ada 6/10 lagi, ada meja kerja dan peralatan. Di sini kami tidak menggunakan bak cuci karena alat-alat instrumen. Lalu masuk ke lab yang kedua, yaitu laboratorium preparasi atau lab basah. Di lab basah tersendiri ada komponen ruang asam. Lalu ada 6/10 yaitu meja kerja dan peralatan. Di meja kerja dan peralatan di lab preparasi basah ini kami memasukkan meja untuk menulis. Kenapa? Karena untuk menulis beberapa hasil data yang telah kami dapatkan ketika kami melakukan praktikum. Lalu ada juga meja 6/10. 6/10 seperti tadi yaitu meja kerja dan peralatan. Lalu di bawahnya itu ada bak cuci. Bak cuci di sini kita pakai untuk mencuci peralatan-peralatan yang telah digunakan pada saat meneliti. Lalu ada bak cuci udah, terus ada 8/9. 8/9 ini dia ada P3K dan APAR, lalu shower. Letak dari P3K dan APAR di lab ini itu bersebelahan dengan pintu masuk dan pintu keluar. Mengapa? Karena memang sesuai dengan SOP dari ketentuan lab bahwa APAR dan shower harus berada di dekat pintu masuk maupun keluar. Dari ukuran pintu masuk dan keluar ini, kami menggunakan ukuran pintu standar yaitu 240 cm kali 100 cm. Ukuran tersebut merupakan ukuran utama dari penggunaan pintu pada umumnya. Lalu yang terakhir ada lab uji fisik. Di lab uji fisik ini kami ada beberapa komponen, tidak sebanyak pada laboratorium preparasi. Yang pertama tentunya ada meja kerja, lalu ada ruang timbang. Di sini itu ruang timbang di mana kami untuk uji fisik memerlukan
timbangan untuk menimbang sampel. Lalu yang terakhir itu ada meja menulis hasil dari timbangkah atau hasil meneliti. Untuk masuk ke antar lab ini kami menggunakan pintu masuk. Ada 3 pintu masuk dan pintu keluar di sini dengan ukuran 200 cm x 100. Memang tidak sebesar pintu utama karena menyesuaikan dengan fungsi tersendiri dari pintu tersebut yang tidak memasukkan barang-barang lab atau instrumen yang besar ukurannya. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Monika. Kepada Saudari Monika dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan SketchUp 3 dimensi untuk laboratorium petroleum sendiri. Jadi seperti yang terlihat pada layar itu laboratorium petroleumnya dibagi menjadi 3 bagian ya, karena kita membuat laboratoriumnya 3 unit. Terus yang bagian pertama itu ada yang ditandai dengan poin A itu ada laboratorium instrumen. Kemudian di poin B itu ada laboratorium uji fisik, dan yang di poin C itu ada laboratorium untuk preparasi sampel. Lanjut, Sal. Kemudian untuk penjelasan di laboratorium instrumen itu sendiri, untuk ukuran-ukurannya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Mita, dalam sketsa yang dua dimensinya. Kemudian ini adalah gambar laboratorium instrumen secara tampak atas. Di bagian yang kiri itu ada meja kerja yang juga berfungsi sebagai bisa meja kerja, bisa juga sebagai tempat untuk meletakkan instrumen-instrumen. Kemudian yang di meja sebelah ini pinggir kanan itu ada meja yang dilengkapi dengan wastafel. Kemudian yang di tengah itu ada meja tulis. Kemudian untuk instrumen-instrumennya sendiri itu kelompok kami hanya meletakkan beberapa instrumen saja dan mungkin kurang lengkap juga karena di sini komponen-komponen untuk instrumen yang dibutuhkan itu terbatas. Jadinya kelompok kami hanya meletakkan beberapa instrumen saja di sini. Untuk yang poin B di laboratorium uji fisik, untuk tampak atasnya seperti ini. Jadi yang di bagian ini yang di pinggir itu ada meja untuk kerja, kemudian ada ruang asamnya juga. Kemudian di sini dilengkapi dengan shower. Kemudian antara laboratorium uji fisik dengan laboratorium instrumen maupun preparasi basa itu dihubungkan oleh sebuah pintu. Dan untuk poin C, laboratorium preparasinya di sini terdiri dari beberapa komponen. Untuk tampak atasnya seperti ini. Jadi laboratorium preparasi basah itu berdekatan dengan pintu masuk. Jadi memang ketika sampelnya masuk itu lewat melalui pintu masuk, terus langsung ke laboratorium preparasi basah yang dituju pertama kali. Dan di sini di laboratorium preparasi basah itu ada beberapa komponen juga, seperti di sini ada untuk meja kerja, kemudian di sini juga ada meja yang dilengkapi dengan wastafel, kemudian sesuai dengan persyaratannya ya bahwa meja itu harus memiliki dinding meja. Kemudian yang di bagian pojok ini ada ruang asam. Ruang asamnya diletakkan di pojok dan juga memiliki space atau jarak antara ruang asam itu sendiri dengan meja tulis maupun wastafel. Ini yang ada di depannya ini wastafel, kemudian yang ada di sebelah kanan kirinya itu ada
meja tulis dan itu diberi space untuk memudahkan mobilitas juga ketika kita ingin melakukan aktivitas di ruang asam. Kemudian di lab preparasi bahasa ini sendiri, di antara kedua pintu, itu yang di bagian tengah, gambar yang tengah, itu ada APAR. Di sini ada APAR dan memang seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Mita, bahwa APAR itu diletakkan di dekat ini pintu masuk ataupun pintu keluar. Jadi yang sebelah kanan itu pintu masuknya, terus yang sebelah kiri itu adalah pintu keluar, yang dimana di depannya pintu keluar itu ada lorong dan di situ kosong ya isinya. Maksudnya karena memang dia lorong jadinya harus kosong gitu, karena untuk memudahkan mobilitas juga, sehingga di sini nggak ada tambahan komponen apa-apa. Jadi jalannya lurus gitu untuk menghubungkan antara ini pintu yang keluar ini lurus dengan si pintu yang menghubungkan ke laboratorium instrumennya. Baik, terima kasih pada Saudari Monik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Al-Ghazali. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan alur laboratorium petroleum. Yang pertama itu kita melakukan kegiatan di lab preparasi sampel. Kenapa di lab preparasi sampel? Karena lab preparasi sampel ini biasanya digunakan sebagai penerimaan sampel yang baru saja diterima dari pelanggan. Lab preparasi sampel ini biasanya digunakan untuk pemisahan sampel, mengeringkan sampel, atau menghaluskan sampel yang nantinya akan dilanjutkan atau dilakukan pengujian lanjutan ke lab berikutnya, yaitu uji fisik, lab uji fisik, dan lab uji instrumen. Terus kenapa pentingnya itu ada lab laboratorium preparasi sampel? Karena fungsi dari lab preparasi ini yaitu pentingnya untuk memisahkan dan menyediakan ruangan ini, karena biasanya sampel itu mudah terkontaminasi dengan peralatan atau instrumen laboratorium dari bahan yang akan diuji. Selanjutnya kita melakukan pengujian di laboratorium uji fisik. Nah, di laboratorium uji fisik ini biasanya kita melakukan pengujian berupa viskositas, pengujian viskositas, pengujian titik leleh, pengujian densitas, dan lain-lain. Kemudian setelah melakukan pengujian fisik di laboratorium uji fisik, selanjutnya kita melakukan pengujian di laboratorium instrumen. Nah, pengujian yang dilakukan di laboratorium instrumen ini biasanya yaitu melakukan pengujian kandungan apa saja sih yang terdapat dalam sampel yang diuji sekarang. Nah, biasanya itu kita menggunakan instrumen laboratorium seperti ICP-AS, FTIR, spektrofotometri, dan kromatografi cairan kinerja tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dasar laboratorium petroleum yang sesuai turut menentukan kelancaran seluruh kegiatan di laboratorium petroleum, dimulai dari proses input hingga menghasilkan output atau produk. Next. Nah, referensi yang kita dapat itu bersumber dari SNI ISO 17025 2008, persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Dan referensi berikutnya itu Maharani, Adya, dan kawan-kawan yang berjudul Laboratorium Petroleum di PT Intertek Utama Service. Saya mungkin dicukupkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas rekan-rekan yang sudah menjelaskan.
Baik, kembali lagi untuk sesi tanya jawab dibuka dari sekarang kepada penanya yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya udah, Ya, siapa dulu? kepada Rindi dan Syafa. Siapa Rindi dulu nih? dipersilakan. Rindi, Saya silakan. dulu aja. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, ini warna lantainya itu abu-abu ya? Benar nggak? Abu-abu kan ya? Iya, Iya, Rini. abu-abu itu. Untuk Nah. saat ini SketchUp kami masih berwarna abu-abu untuk lantainya. Iya, izin bertanya. Misal itu tuh emang warna lantai abu-abu atau misal warna lain tuh boleh nggak gitu tuh? Kalau misal bolehnya warna abu-abu doang, ada alasan tertentu nggak kenapa harus abu-abu? Atau misal kalau warna lain, warna apa gitu? Apa terserah kitanya aja warnanya? Baik, terima kasih kepada saudari Rindi. Kemungkinan pertanyaannya kita diskusikan dulu ya. Untuk penanya selanjutnya dipersilakan. Izin bertanya, untuk APAR ini bisa dilihat nggak lebih jelasnya? Nah, APAR ini kan kalian ini ditempel ya di dinding gitu kan. Terus ini kalau nggak salah disatuin juga kan APARnya. Nah, ini tuh ada nggak sih misalkan apakah posisi APAR ini dapat mempengaruhi gitu? Misalkan kalau misalkan kita taruh di lantai, apakah bisa atau enggak, apa harus ditempel di dinding terus disatuin posisinya atau bagaimana? Seperti itu. Dan juga kalau misalkan ditempel di dinding itu jarak dari lantai itu berapa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Syafa. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan Rindi, rekan-rekan. Boleh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rindi. Untuk warna lantainya ya, karena kan untuk laboratorium kelompok kami adalah laboratorium petroleum yang sebagian besar atau kebanyakan sampelnya itu berupa migas, kayak cairan bening gitu kan. Jadinya kami memilih lantainya itu yang polos. Kan di SketchUp kan ada yang lantai-lantai yang bercorak gitu kan. Terus kami milihnya yang polos. Terus untuk warnanya sendiri kenapa milih abu-abu? Soalnya disesuaikan juga gitu. Karena lebih ke apa ya? Biar gampang kelihatan gitu. Kalau misalnya nanti ada tumpahan sampel gitu kan, sampelnya biasanya minyak gitu kan, bening, kuningan kayak gitu. Terus kalau misalnya tumpah, terus kita pilih lantainya yang warna putih misalnya, polos tapi warnanya itu yang putih, itu nanti bakalan susah gitu kelihatan. Jadi kalau abu-abu itu kan apa ya, dia itu tengah-tengah gitu loh, nggak sebening putih juga nggak segelap hitam gitu. Jadinya kami mencari warna yang seenggaknya paling sesuai gitu sama jenis sampel dari kelompok kita tuh. Bagaimana kepada saudari Rindi? Apakah pertanyaannya terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Izin Baik. menambahkan ya. Iya, gimana? Benar kata Monik, jadi kita menyesuaikan dengan sampelnya. Nah, jadi untuk kita sendiri, untuk lab petroleum itu kan kebanyakan dari sampelnya itu berupa minyak atau crude oil itu kan. Nah, biasanya suatu rantai karbon atau senyawa sampel yang berupa rantai-rantai karbon gitu, senyawa organik. Nah, bentuk fisiknya itu kan biasanya dia bening ya. Nah, jadi kita mencari gradasi warna yang tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu gelap. Jadi warna yang pas mungkin untuk desain itu sendiri yaitu abu-abu. Jadi ketika sampel itu mengalami ketumpahan, nah kita bisa mengetahui bahwa sampel itu tumpah. Kalau kita menggunakan lantai polos atau lantai berwarna putih itu biasanya kalau cairan atau lautan berupa warna itu bening itu biasanya nggak kelihatan gitu. Oke. Dan
Bagaimana pada Saudari Rindi? Baik, terima kasih kepada Monik dan Uga atas jawabannya. Sudah terjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama. Kemudian dilanjut pertanyaan siapa Nisa, saya ulangin ya, pertanyaannya itu apa sih, kenapa sih apa boleh ditaruh di bawah atau bagaimana? Itu intinya sih. Untuk pertanyaan siapa Nisa bisa langsung dijawab oleh Saudari Mita. Izin menjawab moderator, untuk pertanyaannya siapa tadi, sebenarnya AVAR itu kayak menyesuaikan ya, tapi pada umumnya untuk AVAR itu tersendiri dia lebih enak untuk tempel di dinding. Mengapa? Karena jika dia menyentuh lantai, takutnya ada orang yang tidak mengetahui keberadaannya atau tersenggol dari beberapa instrumen yang mau masuk dari pintu sini, menyenggol AVAR sehingga terjadi peristiwa yang tidak diinginkan meskipun kita tidak tahu ke depannya apa. Dan untuk dia menempel dinding itu ada jarak atau tidak antara dari letaknya hingga ke lantai, pastinya ada. Mengapa? Karena untuk menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Biasanya sih dari 0,5 hingga 1 meter, tidak di atas lantai. Mengapa? Karena jika terlalu tinggi tempatnya pasti susah dijangkau oleh orang-orang. Karena tinggi badan kita tidak selalu sama kan setiap orang. Nah lalu jika terlalu pendek, seperti yang tadi saya bilang, takutnya tersenggol atau tersentuh oleh benda-benda lainnya yang sekiranya bakal menimbulkan masalah. Jadi dikondisikan saja untuk tempat AVAR ini, yang pasti itu harus ada dekat pintu masuk dan keluar. Itu sih intinya. Baik, izin menambahkan kenapa AVAR tidak ditaruh di bawah, karena nanti kalau misal ditaruh di bawah itu takutnya tersenggol oleh sang analis. Takutnya analis tidak melihat ada AVAR yang ditaruh di lantai atau bagaimana, kesandung dan mengalami jatuh atau bagaimana. Itu untuk makanya AVAR tuh di rata-rata ditempel di dinding untuk minimalisir itu sih. Terima kasih. Bagaimana untuk pada Saudari siapa? Ya, atas jawabannya. terima kasih atas jawabannya ya. Baik, kita cukupkan ya untuk kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata yang kami ucap. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Kami semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.